Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Sira Indasri bersama rekan-rekan kelompok saya. Di sini ada Nisa Fauzia, Siti Nurhaliza, Gita Cynthia Yahya, dan Pinky Atamimi dari kelas MJ216 Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir terintegrasi mata kuliah pasar dan lembaga keuangan yang menganalisis integrasi sektoral perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau IKNB, hingga peran lembaga keuangan internasional. Slide selanjutnya. Masuk ke bagian pertama. Kita akan membedah sektor perbankan pasar uang dengan meneliti PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Berdasarkan data Mei 2026, terjadi depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana kurs bergerak dari kisaran 17.400-an menuju 17.800-an per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak langsung pada portofolio simpanan nasabah BCA melalui 3 poin utama. Pertama, lonjakan minat pada deposito falas dolar Amerika Serikat. Nasabah korporasi berburu dolar bukan sekedar mengincar bunga simpanan, melainkan untuk mengejar capital gain dari kenaikan kurs sekaligus melakukan hedging atau lindung nilai bisnis. Kedua, timbulnya stagnasi pada deposito rupiah dengan bunga kontor di kisaran 2,75% hingga 3,00%. Imbal hasil realnya menjadi negatif setelah dipotong pajak 20% dan tergerus inflasi. Hal ini membuat nasabah cenderung bersikap wait and see. Ketiga, pergeseran dana ke produk alternatif. Seperti yang terlihat pada skema ekosistem di slide, sebagian nasabah mulai beralih ke produk alternatif seperti reksadana pasar uang maupun SBN falas lewat ekosistem digital MyBCA. Sekian penjelasan untuk sektor perbankan dan pasar uang. Selanjutnya mengenai portofolio emiten saham di pasar modal akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Pada Nisa dipersilahkan. Terima kasih Ashira. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis portofolio saham pada dua emiten besar di Bursa Efek Indonesia. Pertama, PT Indofood sukses makmur Tbk dengan kode emiten INDF sebagai raksasa industri consumer goods yang melantai sejak tahun 1994 dengan free float saham publik sebesar 48,21%. Alasan utama emisi saham INDF adalah untuk menghimpun modal publik guna ekspansi kapasitas pabrik, modernisasi alat produksi, serta memperkuat rantai pasokan logistik pangan dari hulu ke hilir, tanpa terbebankan utang bank berbiaya bunga tinggi. Kedua, PT Aneka Tumbang Tbk dengan kode emiten ANTM. ANTM merupakan BUMN sektor perkembangan terintegrasi anggota MIND ID dengan porsi saham publik sebesar 34,84%, mengingat industri tambang bersifat padat modal atau kapital intensif. Emisi saham dilakukan ANTM untuk mendanai proyek hilirisasi mineral strategis jangka panjang, seperti pembangunan smelter nikel, sekaligus meningkatkan transparansi tata kelola perusahaan berbasis corporate governance.
Lantas, bagaimana transmisi kebijakan moneter dan pengawasan infrastruktur pasar? Materi ini akan dilanjutkan oleh Kasitri Nurhaliza. Dipersilakan. Terima kasih Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transmisi kebijakan kebijakan moneter dan pengawasan infrastruktur pasar. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI rate menjadi 5,25% untuk menstabilkan kurs, Bank BCA meresponnya dengan cukup terukur. Dengan dukungan dana murah atau kasa yang kuat, BCA mampu menjaga cost of fund tetap stabil. Penyaluran kredit juga tetap tumbuh positif hingga mencapai sekitar 965 triliun rupiah dengan rasio NFL yang tetap terjaga pada kisaran 1,8% hingga 2%. Sementara itu, dalam perdagangan saham ANTM dan INDF, terdapat 3 lembaga yang berperan penting dalam menjaga keamanan pasar modal. OJK bertugas mengawasi keterbukaan, informasi dan melindungi investor. KPEI berperan dalam clearing dan penjaminan transaksi untuk mengurai risiko gagal bayar, sedangkan KSEI mengadministrasikan rekening efek secara elektronik dan membantu investor memantau portofolionya. Dengan adanya kebijakan moneter dan pengawasan dari lembaga-lembaga tersebut, stabilitas sektor perbankan dan pasar modal dapat tetap terjaga. Selanjutnya, mengenai analisis industri keuangan non-bank atau IKNB akan dipaparkan oleh rekan saya, Gita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Liza. Sekarang kita beralih ke analisis industri keuangan non-bank atau IKNB, fokus pada asuransi jiwa dan dana pensiun. Kedua lembaga ini memiliki orientasi yang berbeda. Asuransi jiwa berfokus pada fungsi proteksi dan pengalihan risiko atas kejadian yang tidak pasti, seperti kematian dini atau kecelakaan. Risiko operasional terbesarnya meliputi klaim fiktif, serangan cyber pada data medis, serta aset liability mismatch akibat salah kelola dana investasi. Dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada penjaminan masa depan untuk peristiwa yang pasti, yaitu usia purna tugas. Produk utamanya adalah jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun. Resiko operasional utamanya terletak pada ketidakakuratan data kepesertaan, resiko underfunding pada jaminan pensiun jangka panjang, serta fluktuasi penempatan investasi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh lembaga keuangan internasional terhadap seluruh ekosistem ini akan dijelaskan oleh Pinky. Baik, terima kasih Gita. Sebagai penutup analisis terintegrasi ini, kita melihat peran lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Jadi saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga keuangan internasional, IMF dan World Bank terhadap sistem keuangan Indonesia. Yang pertama ada IMF. IMF itu memengaruhi sistem keuangan domestik melalui evaluasi berkala yang disebut artikel for consultation. Dari evaluasi tersebut, IMF memberikan penilaian terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kalau hasilnya positif, maka hal ini dapat memberikan sinyal kepercayaan kepada investor global untuk memasukkan modal atau capital inflow ke Indonesia. Selain itu, arus modal asing juga dapat memperkuat likuiditas perbankan nasional, misalnya pada bank seperti BCA, dan membantu Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua ada World Bank. Kalau IMF lebih banyak berkaitan dengan stabilitas dan kondisi makroekonomi, sedangkan World Bank itu lebih berfokus pada pengembangan pasar keuangan dalam jangka panjang. Salah satunya dengan mendorong instrumen berbasis ESG dan obligasi tematik. Instrumen ini bisa menjadi pilihan investasi bagi investor, termasuk untuk membiayai emiten pada pasar modal seperti INDF dan aneka tambang.
Selain itu, instrumen tersebut juga dapat memberikan pilihan diversifikasi aset bagi dana pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan asuransi. Jadi, kesimpulannya, sinergi antara kebijakan moneter bank